ya. Sebelumnya mungkin akan ada pemateri yang kedua, Direktur Baitul Mal Masjid Alumni PB dengan Bapak Supardili. Mau langsung menyampaikan materinya, Pak Supardi. Siap, siap, siap. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Eh, Pak Echa, terima kasih Pak Condro. Saya singkat saja sih sebetulnya, karena kita sebetulnya nanti akan lebih bahas apa programnya Pak Condro ya. Sudah adakah? Baik, teman-teman. Eh, Sedikit aja lah, ini tentang masjid ya, potensi ekonominya dan seperti apa optimasi. Saya Supardili, kemudian buku-buku, ini kontak. Saya itu tinggal di Depok sebetulnya, cuman kalau aktivitas masjid justru di Bogor karena saya alumni IPB dan masjid alumni IPB-nya baru ada di Bogor. Semoga nanti alumni-alumni IPB Bogor yang lain, alumni IPB yang lain mendirikan juga masjid-masjid di daerahnya masing-masing itu. Jadi nanti masjid alumni banyak jumlahnya. Kondisi ekonomi umat ya ini ya. Eh, Jumlahnya banyak, asetnya sedikit. Nah, saya langsung ke sini nih. Ini yang eh, ada data ya di pengumpulan zakat nasional. Seperti itu angkanya, 2018 sampai dengan 2023 peningkatannya bagus ya. Dari 8 triliun di 2018, 5 tahun kemudian menjadi 33 triliun. Itu peningkatannya hampir 400%. Nah, karena kita bicara masjid, maka ini datanya tahun 2019 itu peran masjid besar ya, itu 37%. Kalau dilihat ini menjadi penerima zakat paling besar di tahun 2019. 37% dengan nilai 3,78 triliun. Bergerak ke tahun 2022, peran masjidnya turun, meskipun penerimaan zakatnya naik ya, dari 3,78 ke 5 triliun, tetapi kemudian jadi 22,6. Ini tersalip oleh Basnas. Nah, Basnas ini luar biasa, dari berapa dia? 23. Basnas ini yang mana ya? Dari 25% ya Basnas itu naiknya ke hampir 50%. Nah, ini harus menjadi perhatian ya teman-teman. Ingat, Basnas ini eh, lembaga negara gitu ya, dan yang lain adalah lembaga-lembaga masyarakat. Nah, ini menjadi kecil-kecil. Masjid itu kemudian menjadi tempat menunaikan zakat yang kedua paling besar setelah Basnas itu. Basnas 49, masjid itu 22,6%. Kemudian lembaga amil zakat yang tadinya 15% itu turun menjadi 7%. Jadi turunnya hampir hampir 50%. Ya. Nah, ini kalau tahun 2022 masjid itu kira-kira semua masjid yang kita tahu jumlahnya kira-kira 800 ribu itu dapatnya 5 triliun ya. Nah, maka dalam 3 tahun peran masjid turun sebesar 14,4%. Ini kalau aktivis masjid harusnya menjadi perhatian ya, kenapa bisa turun dan seterusnya dan seterusnya. Di sisi yang lain, kalau bicaranya eh, potensi zakat, nah ini kalau potensinya memang masih di 320 triliun, ya, sedangkan penghimpunannya di 33 triliun. Jadi sekitar 10% aja yang baru bisa kita
manfaatkan. Jadi sebetulnya di sisi kue gitu ya, ini kuenya masih sangat besar, kue zakat saja ini ya, belum bicara tentang data infak, data wakaf, kue zakat saja masih sangat besar, jadi potensinya luar biasa. Tadi jumlah masjid yang sangat banyak tentu saja. Nah, kita identifikasi kira-kira ada 5 potensi masjid, jumlah, ada jamaah, punya tempat, ada dana sebetulnya ya, dana potensi dana, dan ada pengurusnya. Nah, ini yang agar ini kemudian bisa tercapai, maka tanggung jawab masjid kira-kira ada 3 hal pokok terkait dengan menjaga, meningkatkan, memperkuat ketauhidan, keimanan, dan berikutnya adalah tentu memfasilitasi, mengajak, membina tentang sholat dan jiswaf. Nah, ini edukasi, pengumpulan, dan pemberdayaan. Nah, terkait dengan jiswaf, maka yuk kita berdayakan ini dengan Baitul Mal Masjid. Ya, ini Baitul Mal yang berbasis di masjid. Kalau Pak Condro tadi Baitul Mal yang berbasis di pesantren ya, Pak Condro Ya, ya, jadi gitu ya, iya kan? ya betul, Ustaz. Ya, dan pesantren ada masjid juga lah harusnya ya, jadi jadi bisa ikut juga lah. Baitul Mal Masjid juga lah gitu kira-kiranya. Eh, ini ya. Nah, apa itu BMM? Ini ya, kita definisikan lembaga di bawah DKM ya yang berfungsi melayani jamaah dalam hal edukasi, pengumpulan siswa, penyaluran program-program yang sangat bermanfaat bagi jamaah. Maka item sangat bermanfaat bagi jamaah itu yang tadi kita saksikan contohnya yang diberikan oleh Baitul Mal Merapi Merbabu, luar biasa. Kalau ke saya, Pak Condro itu agak detail menginfokan datanya apa dana Qardul Hasan sudah sampai 1,3 miliar. Ya, Nah, betul, gitu Pak. ya. Betul ya. Jadi Betul. sudah sampai pada satuan miliar. Ini biasanya kalau sudah satuan miliar itu meningkatnya dari satuan ke puluhan tuh biasanya lebih mudah. Gitu. Amin ya. Nah, ini yang terjadi sebetulnya dengan masjid kita ya. Di bulan Ramadan ada panitia zakat yang itu berhenti bekerja setelah sholat Idul Fitri, setelah pembagian zakat fitrah gitu. Nah, kalau Baitul Mal Masjid harusnya bekerjanya sepanjang tahun. Fokus ke zakat fitrah, ya, mungkin juga menginginkan infak. Nah, kalau Baitul Mal lebih luas lagi, ini harus ke semua, ke jiswaf semua ya. Zakat juga semua, zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, mungkin zakat perdagangan, zakat eh, apa macam-macam lah gitu ya. Zakat itu banyak sekali ininya ya apa jenisnya. Infak, wakaf juga kemudian harusnya menjadi bagian dari potensi keuangan untuk masjid. Tidak ada program kerja ya, jadi ya karena kepanitiaan panitia seadanya, kemudian ada nah kalau Baitul Mal memang pengurus harus profesional. Ini yang kemudian menjadi inti. Ini nanti yang akan saya tanyakan ke Pak Condro sebetulnya. Seperti apa tim itu dibentuk Pak Condro begitu ya, sehingga kemudian tadi bisa menggulirkan dana sampai dengan 1,3 miliar. Tentu kita juga harus tanya seperti apa pengembalian, seperti apakah ada yang macet, dan seterusnya itulah, itu teknis Qardul Hasan. Nah, ini kalau dibagikan akan asik karena biasanya eh, kita akan dapat tips-tips gitu ya yang atau saya menyebutnya sebagai best practice gitu dari lapangan yang itu kemudian bisa menjadi pembelajaran kita semua. Panitia tentu nggak ada program, dana penghimpunan kecil, manfaat terbatas. Nah, kalau BMM, Baitul Mal, program kerja bisa strategis. Kami di Baitul Mal Masjid Alumni IPB menyebut Qardul Hasan itu sebagai program kerja strategis. Nah, gitu ya, karena multiplier efek, ya, multiplier manfaat juga, dan kemudian yang paling penting tadi bisa melawan sistem ribawi dengan efektif. Itu yang paling penting sebetulnya. Sehingga dana bisa menghimpun dengan lebih besar dan manfaat besar serta berkelanjutan dengan adanya Baitul Mal itu. Maka manfaatnya tadi ya, pemasukan dana untuk masjid makin besar, masjid punya program yang bermanfaat untuk jamaah, kepercayaan jamaah pada masjid terus meningkat,
kemakmuran masjid juga meningkat, masjid bisa menjadi solusi bagi masalah jamaah. Ini masjid jadi betul-betul asik banget lah gitu ya kira-kira ya. Kenapa? Karena tadi masjid ada dananya ya. Kalau masjid gak punya dana, mau apa-apa juga puyeng itu. Ya, ada yang Ya, butuh beras, aduh gimana ini? Dananya juga nggak ada gitu. Ya, ya. ada petani yang mau dibantu gitu, butuh pupuk, aduh dananya nggak ada bang, gimana gitu ya. Bahkan seringkali ada istilah itu banyak yang terjadi, masih ada mustahik di masjid. Ya, dalam artian takmir gitu ya atau marbot itu kemudian kualitas hidupnya justru tergolong mustahik. Nah, ini sebenarnya yang menjadi PR utama sebetulnya agar kemudian tadi masjid itu menjadi tadi sumber solusi dan seterusnya. Membuka lapangan kerja ya dan masjid kemudian bisa punya BUMN, ini yang penting sebetulnya. Jadi ada tahapan selanjutnya gitu. Jadi masjid yang tadinya fokus di ibadah, langkah selanjutnya, langkah kedua itu adalah ayo bangun Baitul Mal masjidnya. Setelah punya uang, nah kalau sudah punya uang itu kan enak ya. Mau ada program sosial, mau ada program ekonomi, mau ada program kesehatan dan seterusnya misalnya ya. Eh, saya kemarin dari MRBJ apa Masjid Raya Bintaro Jaya gitu ya. Sudah ada klinik begitu ya di masjid itu sudah ada food court, ada warung kopi, ada bank sampah, ada apa lagi eh, tempat pertemuan gitu ya dan seterusnya. Jadi memang ya namanya kalau orang udah kaya ya mau mau apa aja ya enak gitu kemudian ya. Nah ini yang kita ajak sebetulnya yuk jadi masjid yang kaya deh ya punya banyak uang sehingga bisa berbuat lebih banyak juga untuk jamaah. Maka kalau mendirikan BMM sosialisasi nah yang paling penting ini keputusan DKM untuk dirikan BMM-nya, bentuk pengurusnya, bikin rencana kerja sederhana buat administrasi, udah selesai gitu sebetulnya. Kalau teman saya Mas Jamil Abbas menyebutnya sebagai bikin Baitul Mal tuh sama aja lah kalau kita jualan gado-gado gitu. Artinya mudah banget gitu sebetulnya. Ya, jadi sesuatu yang mudah jangan juga dipersulit. Meskipun nantinya memang kemudian ke depan yang namanya legalitas, mengikuti aturan, izin dan seterusnya tentu saja harus kita penuhi. Hambatannya ini ya, belum sadar atas potensi masjid, edukasi tentang Jiswaf itu masih rendah. Ya, kita seringkali kalau di masjid itu edukasi tentang Jiswaf ya, ayo bayar zakat, ayo bersedekah, ayo berwakaf gitu misalnya ya paling kita temuin di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan-bulan lain haris nyaris tidak ada itu bahasan tentang jiswaf, tentang riba, tentang muamalah ya dan seterusnya itu. Ini sesuatu yang kemudian harus kita switch lah saya pikir ya. Bagaimana kemudian kalau satu bulan ada 4 kali sholat Jumat, ada 4 kali khutbah misalnya, yuklah yang 2 kali itu untuk muamalah gitu ya, untuk jiswaf, untuk anti riba dan seterusnya. Ini sangat penting sebetulnya ya, di sisi edukasi. Sehingga memang yang ketiga fokus pada ritual sholat saja. Yang keempat belum banyak contoh. Nah, kenapa saya semangat untuk eh, apa Zoom hari ini? Karena contoh dari Baitul Mal Merapi Merbabu menjadi sesuatu yang eh, sangat layak untuk diikuti gitu. Ya, fokus ke masyarakat di sana karena masyarakat sana adalah kebanyakan petani, maka penerima manfaatnya petani, yuk bikin program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Ya, apa potensi masyarakat sekitar, maka Baitul Mal itu kemudian hadir untuk menjadi solusi dan mengoptimalkan, menjadi lokomotif kemajuan lah gitu ya dari masyarakat. Dan yang kelima tentu ada mentalitas zona nyaman ya. Kami mah udah enak lah, udah gini aja udah cukup lah, tinggal nunggu malaikat Israel aja gitu ya. Padahal sesungguhnya eh, seingat saya eh, sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengatakan kalau masih ada biji kurma ya ditanam aja gitu kemudian. Saya lupa apa ini kata-kata Umar atau bahkan hadis Rasulullah ya. Nanti mangga dikoreksi. Baik, itu aja teman-teman ya. Singkat karena kalau forum seperti ini kami ingin mengajak lebih banyak fokus ke apa ke Pak Condro-nya agar kemudian kita bisa belajar dengan lebih baik lagi.
Atur nuhun teman-teman. Nah, kalau di saya, yuk kita kalau belum punya Baitul Mal, ayo kita dirikan Baitul Mal gitu ya. Kalau basisnya masjid, ayo kita bikin Baitul Mal masjid. Kalau punya komunitas, ayo kita dirikan Baitul Mal komunitas. Teh Eca ini sudah mendirikan Baitul Mal berbasis Bukit Tinggi apa? sebelahnya Majelis taklim, ya. sebelahnya dia Majelis Bukit Tinggi. taklimnya bagus, maka kemudian oke, yuk dirikan Baitul Mal. Itu mudah nggak Teh Eca? Mudah lah saya pikir ya. Udah. Mudah itu kemudian. Sip. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.